teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi, stasiun khusus keberangkatan untuk kereta-kereta yang melewati jalur utara. Dan perjalanan kali ini saya akan menuju ke timur, bukan menuju ke barat, tapi saya akan menuju ke Banyuwangi. Dari stasiun ini naik kereta api yang sudah lama sekali tertidur panjang dan akhirnya pertanggal 1 September 2024 ini dia dijalankan kembali, yaitu kereta api Mutiara Timur. Yang mana nanti kereta api Mutiara Timur akan berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini nanti rencananya pukul 8:55 dan nanti nyampe ke Tapangnya itu sekitar jam setengah 4 sore. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Seperti yang saya bilang tadi ya, stasiun Surabaya Pasar Turi ini mayoritas melayani perjalanan kereta-kereta yang melewati jalur utara, melewati Lamongan, Bojonegoro, Cepu, lalu Semarang, Tegal, Pekalongan, Cirebon, dan tujuannya ada yang ke Jakarta dan ada yang ke Bandung. Yang ke Bandung itu hanya satu dari sini, yaitu kereta api Harina saja. Dan untuk stasiun Surabaya Pasar Turi ini dari sana sampai sana memanjang karena untuk masuk menuju ke dalam ini ada 2 pintu, teman-teman. Pintu yang pertama sebelah sana ini untuk keberangkatan kereta-kereta kelas menengah ke atas seperti kelas ekonomi premium mungkin, kelas bisnis, kelas eksekutif, dan kelas luxury. Bahkan luxury sleeper pun nanti masuknya dari pintu 1. Sedangkan untuk pintu 2 dia khusus untuk keberangkatan kereta-kereta lokal komuter lain dan juga kereta kelas ekonomi seperti ekonomi yang Kemenhub mungkin, ada juga yang ekonomi premium. Contohnya seperti kereta api Kertajaya masuknya setahu saya lewat pintu 2. Dan di sepanjang pintu 1 sampai pintu 2 ini kita bisa menemukan berbagai layanan penumpang ya. Di sini ada layanan pelanggan atau customer service, di sini ada loket dan ruangannya masuk ke dalam sini. Di sebelah sana juga ada tenan-tenan makanan dan minuman ya, ada kayak bolu kukus, CFC, dan juga ada vending machine untuk membeli minuman teman-teman di sebelah sana. Dan ke sana lagi ada pintu 2 untuk keberangkatan kereta lokal dan kereta kelas ekonomi. Nah, begitu kita masuk ruang tunggu kelas eksekutif, ini ruangannya benar-benar sejuk banget teman-teman. Ada beberapa titik pendingin ruangan di beberapa tempat ya. Dan fasilitasnya juga cukup lengkap. Di sebelah sana ada toilet dan di sini ada luxury room untuk kalian yang memiliki tiket kelas luxury atau luxury sleeper ya. Dan untuk masuknya ternyata di sebelah sini ya untuk pemeriksaan tiketnya. Ada pemeriksaan tiket secara manual dan juga face recognition. Untuk manual kalian masih harus menggunakan tiket dan KTP, dan untuk face recognition tinggal cukup masuk saja, tinggal scan wajah saja seperti itu. Oke, tadi sudah ada pengumuman ya, kereta api Mutiara Timur sudah siap di jalur 4. Nah, tepatnya di hadapan saya itu teman-teman. Kereta api Mutiara Timur sudah ready. Mari kita ke rangkaiannya ya. Boh, ini jalurnya begitu kita lewat ke sana, langsung dihadapkan ke lokonya. Lokomotifnya untuk perjalanan perdana kembali kereta api Mutiara Timur adalah CC 201 8905. Mantap ini. Untuk perjalanan perdana langsung pakai CC 201. CC ini menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 gandar penggerak yang berada di depan dan belakang. 201 ini adalah jenis lokomotifnya. 89 ini adalah tahun pertama mulai dinasnya tahun 1989. 05 ini adalah nomor urut dari tahun mulai dinasnya tersebut. Dan lokonya ini milik Depo Induk Madiun yang akan mengawali perjalanan perdana kereta api Mutiara Timur menuju ke Ketapang. Nah, untuk urutan rangkaiannya apabila berangkat dari Surabaya, kelas eksekutif berada di paling depan, lalu di belakang kelas eksekutif ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kelas bisnis. Kelas eksekutifnya ini membawa 4 kereta, lalu ditambah kereta makan yang bercampur dengan pembangkit. Dan di belakang kereta makan dan pembangkit ada kelas bisnis. Kelas bisnisnya ini membawa 3 rangkaian.
Dan kereta ini kemarin baru saja dinas kereta api Baturaden Express teman-teman. Lalu selesai dinas, sesampainya di Purwokerto langsung dikirim ke sini. Aduh, ini zaman-zamannya waktu dinas Baturaden. Saya kangen banget nih sama kereta ini nih, karena udah lama banget terakhir saya naik Baturaden itu kayaknya 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Ini sekarang rangkaiannya sudah dialihkan ke Mutiara Timur. Dan fun fact nih, untuk kereta Mutiara Timur ini kelasnya mirip banget dengan Mutiara Timur pada masa kejayaannya dulu, di mana dulu Mutiara Timur itu sangat berjaya atau sangat terkenal dengan 2 kelas ini, eksekutif dan bisnis. Jadi serasa nostalgia kembali ke zaman dulu ya. Oke, sekarang kita lihat yuk interior dari kereta, hampir mau nyebut Baturaden, tapi ini Mutiara Timur teman-teman. Nah, ini dia untuk interior kelas eksekutif dari kereta api Mutiara Timur. Kelas eksekutifnya berisi 50 tempat duduk dengan konfigurasi 22 dan single seatnya terdapat di depan dan di belakang dengan nomor 1C dan 13B. Untuk kursinya sendiri ini sepertinya sudah menggunakan kursi yang model kayak stainless steel ya, dengan kuping di samping kanan kirinya warna bubble gum biru kayak gini dengan tengah-tengahnya corak silver kayak gini. Terus ada recliningnya juga di sini tombolnya, lalu ada meja lipatnya juga di sini. Terus ada footrestnya juga di sini, ada meja kecil dan juga colokan listrik 2 buah di bawahnya. Dan kapasitas bagasinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi untuk kelas eksekutif fasilitasnya cukup standar ya. Dan ini eksekutifnya menggunakan eksekutif kaca pesawat teman-teman. Dan yang saya lihat sih untuk eksekutif satunya dia menggunakan kaca lebar. Ini menurut saya kalau pakai kaca kayak gini agak disayangkan sih, karena panorama atau pemandangan dari Surabaya menuju ke Tapang itu bagus banget teman-teman untuk panorama dan pemandangannya. Sayang banget sih kalau misalkan pakai kaca kayak gini, berasa kayak kurang lebar gitu lihat pemandangannya. Lanjut kita ke kereta makannya. Sayangnya ini kereta makannya masih menggunakan jenis yang masih bercampur dengan pembangkit ya. Teman-teman bisa kedengaran kan ini berisik-berisik. Sebenarnya di sebelah kanan ini adalah genset pembangkitnya teman-teman. Dan kita bergerak lagi menuju ke dalam. Di sini kayaknya nggak ada musolanya untuk fasilitasnya. Dan di sini ada ruang kru, ada ruang operator. Di sini ada ruang kru. Terus di sininya ada kereta makannya, dan kereta makannya kurang lebih kayak gini mejanya. Nah, meja stainless dan juga kursi-kursi yang seperti ini. Dan ini meja pantry-nya. Permisi. Nah, sekarang kita masuk ke kelas bisnisnya. Kelas bisnisnya ini dia berkapasitas 64 tempat duduk dengan konfigurasi 22 dan kursinya disetel searah laju semua. Dan kursi kelas bisnis ciri khasnya kayak gini ya, ada batang besi di sininya, dan ini sandarannya sebenarnya bisa dirubah-rubah teman-teman seperti ini. Nah, gitu. Jadi bisa disetel berhadapan, bisa juga disetel untuk searah laju semua. Seperti itu teman-teman. Dan ciri khas kursi kelas bisnis ini memang kayak ekonomi yang 106 tempat duduk ya. Teksturnya tuh lembut teman-teman. Dan ini tidak bisa direbahkan lagi, tidak bisa dimiringkan lagi, tapi sudah model fix seperti ini. Setelannya memang sudah miring teman-teman. Dan fasilitas lainnya seperti biasa. Ada meja kecil untuk menaruh botol di sebelah sana, dan di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Di bawahnya ada gantungan untuk menggantung sampah. Dan bagasinya model teralis seperti ini untuk ukuran 24 inci mungkin bisa masuk ya. Untuk rak bagasinya masih model teralis seperti ini teman-teman. Dan pendingin udaranya ini masih menggunakan AC split seperti di AC-AC rumahan ya gitu. Dan kursinya standar banget seperti ini kurang lebih modelnya gitu. Ciri khas kelas bisnis banget ya. Dan buat kalian nih yang mungkin mau naik kelas bisnis, saya kasih tips sedikit ya. Hindari nomor kursi dengan kelipatan 3, karena di sini ini nomor 6A dan 6B kalian bisa lihat dapet tembok. Jadi porsi untuk kacanya tuh sedikit banget. Kalau kalian milih di sini sayang-sayang sih kalau misalkan kalian naik kereta ini di siang hari ya dari Surabaya ke Tapang, itu menikmati pemandangannya kurang maksimal karena porsi jendelanya sedikit.
Dan untuk kereta api jarak jauh tentunya ada toilet yang berada di ujung depan dan ujung belakang. Toiletnya sebelah kiri ya. Nanti kita akan pantau toiletnya seperti apa. Dan fasilitasnya untuk keamanan ini ada CCTV-nya. Dan juga fasilitas lainnya ada makan dan minum secara berbayar yang bisa kalian nikmati selama dalam perjalanan. Bisa kalian dapatkan melalui pram-pram yang berkeliling atau dengan datang langsung ke kereta makan. Kereta makannya apabila berangkat dari Surabaya terletak di belakang eksekutif 4 dan di depan bisnis 1. Beh, ini ada kereta balas nih. Beh, gokil. Ini sekalinya saya naik mutim langsung dapat momen. Setahu saya sih masih ada pekerjaan prasarana ya di lintas Bowerno Babat untuk upgrade kecepatan gitu. Dan untuk toilet dari kereta api Mutiara Timur kelas bisnis seperti ini ya teman-teman. Untuk dimensinya tidak luas, tidak sempit, sedang lah, masih ada ruang untuk bergerak di dalam toilet ini. Dan kondisinya ini bersih ya, lantainya dibalur dengan lantai stainless seperti ini. Kita lihat fasilitasnya ada kloset jongkok di sini dan itu tombol flusnya untuk membilas klosetnya. Ada wastafel mini di sini, kerannya model putar, dispenser sabunnya ada di sini, roll tisunya ada di sini, lalu ada tempat sampah di sini, ada pegangan tangannya juga di sini, dan jet showernya di sebelah sini posisinya. Dan jendelanya ini bisa dibuka teman-teman. Jadi nanti kita bisa toilet ride. Oke, kita tutup lagi. Dan fasilitas lainnya ada cermin di sebelah sini, lalu ada gantungan baju di sini, dan ada pengharum ruangan di sini, dan juga ada penyedot udara di atasnya. Oke, fasilitasnya mantap lengkap. Walaupun memang interiornya biasa-biasa aja ya, dinding putih, nggak ada hiasan kayak kayu atau marmer, tapi menurut saya sih ya oke lah, fasilitasnya mantap lengkap. Nah, ini peta pemberhentian untuk kereta api Mutiara Timur ya. Kita start dari Surabaya Pasar Turi, lalu akan menyusuri shortcut menuju Surabaya Gubeng. Jadi untuk naik kereta ini di kota Surabaya kalian bisa pilih salah satu ya, antara Pasar Turi atau Gubeng. Dan selanjutnya akan berhenti di Sidoarjo, lalu berhenti di Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Tanggul, Rambi Puji, Jember, Kalibaru, Kali Setail, Temuguru, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, dan Ketapang. Cuman yang saya heran di sini, ini tidak ada pemberhentian di Kelakah ya. Karena untuk wilayah Kabupaten Lumajang itu kan satu-satunya stasiun yang bisa diakses adalah stasiun Kelakah yang bisa menerima naik dan turun penumpang kereta api gitu. Ini nggak berhenti Kelakah nih, sombong banget nih ya. Nah, untuk keberangkatan kali ini saya akan berada di bisnis 3. Posisi back right dong, cocok deh. Nah, ini masuk Langsiran nih kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya Pasar Turi tujuan akhir Gambir, kereta nomor 1 di Indonesia. Nanti akan berangkat sekitar jam 9. Kayaknya selepas ini berangkat, lalu 15 menit kemudian Argo Bromo Anggrek deh berangkat. Kayaknya ya, saya juga kurang hafal untuk jamnya Argo Bromo Anggrek di sini tuh berangkat jam berapa gitu. Mohon perhatian, kami informasikan ya, tengah dipersiapkan di jam. Persiapan diberangkatkan dari jalur 4 kereta api Mutiara Timur dengan tujuan akhir stasiun Ketapang. Oke, sekarang pukul 8:57. Telat 2 menit ya, kita berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Kereta api Mutiara Timur resmi mengawali kembali dinasannya di bulan September 2024 ini teman-teman. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para pelanggan kereta api Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yoga sebagai kondektur yang berdinas dalam perjalanan kereta api Mutiara Timur saat ini dengan relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun akhir Ketapang.
Nah, ini adalah stasiun Surabaya Kota, teman-teman. Tempatnya menyimpan kereta-kereta yang rata-rata finishnya di Surabaya Gubeng. Sekaligus pemberangkatan untuk kereta lokal juga ada di stasiun Surabaya Kota. Banyak yang hunting ya. Sekarang pukul 9:11 kita tiba di stasiun Surabaya Gubeng, dan ini di jalur 5 ada kereta api Ranggajati dari Jember tujuan akhir Cirebon. Ini kita kayaknya masuk di jalur 6 deh. Perjalanan kereta api Mutiara Timur saat ini sudah tiba di pemberhentian pertamanya, masih di kota Surabaya, yaitu di stasiun Surabaya Gubeng. Dan di sini yang naik kereta api Mutiara Timur ini luar biasa banyak sepertinya, teman-teman. Dan nanti kereta api Mutiara Timur hanya berhenti sekitar 5 menit aja di sini. Sebenarnya ini kita telat 1 menit ya untuk tiba di stasiun Surabaya Gubengnya ini, dan akan berangkat lagi nanti sekitar jam 9:15 menit. Ini untuk ukuran hari pertama menurut saya bagus banget sih, teman-teman. Ini penumpangnya rame banget ternyata yang naik dari Surabaya Gubeng ini. Keren sih, keren banget. Nah, sekarang ya mepet 1 menit lah ya, 9:16 kita berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, meninggalkan kereta api Ranggajati. Oh, ini by the way Ranggajati ada kaca lebarnya nih, punya Depo Malang. Kayaknya punya Malio atau Kertanegara tuh, saya juga nggak tahu tuh. Tapi setahu saya Malang udah nggak punya kereta mil steel yang jenis lawas lagi deh. Wah, lokomotifnya ini lokomotif perdana Batu Raden nih. Sayang sekali Batu Radennya udah wassalam ya. Rangkaiannya sekarang dipakai di Mutiara Timur ini. Ya, cocokologi banget ya. Langsung di stasiun Wonokromo, dan ini kita akan mengambil jalur ke sebelah kiri. Wonokromo ini percabangan jalur ya teman-teman, antara yang ke arah Jember dan Banyuwangi dan juga yang ke arah Madiun sampai Jogja. Nah, kalau ke kanan itu arahnya ke Mojokerto, Jombang, Madiun, Jogja. Kalau ke kiri itu arahnya bisa ke Pasuruan, Probolinggo, Jember, Banyuwangi. Nah, jalur yang sebelah sini ini merupakan jalur yang menuju ke arah Jombang, Madiun, Jogja. Oke teman-teman, kereta api Mutiara Timur sudah diberangkatkan dari kota Surabaya, dan perjalanan kali ini dari Surabaya menuju ke Kampung Banyuwangi akan ditempuh dengan jarak 312 km dalam waktu 6 jam 50 menit. Dan untuk hari pertama dinasan kereta api Mutiara Timur menurut saya ini sinyal positif banget ya teman-teman, karena yang saya lihat di stasiun Surabaya Gubeng tadi yang naik tuh banyak banget. Kayak di stasiun Surabaya Pasar Turi yang penumpangnya itu masih bisa dihitung jari di tiap gerbongnya. Dan kalau kita ngomongin Mutiara Timur, ini tuh menurut saya kereta yang problematik teman-teman. Kita runut dulu dari awal ya, kereta Mutiara Timur ini tuh memang terkenal sekali dengan pelayanan kelas yang seperti ini teman-teman.
kelas eksekutif dan kelas bisnis. Lalu pada tahun 2018 atau 2019 gitu, kereta Mutiara Timur akhirnya upgrade ke sarana kereta eksekutif dan ekonomi premium stainless steel. Lalu pada tahun 2019 akhir, rute kereta ini tuh diperpanjang sampai Yogyakarta, teman-teman. Yang mana menurut saya kiprahnya selama berdinas di jalur Jogja ke Ketapang itu kurang terlalu bagus, teman-teman. Kurang begitu bagus, dan malah menurut saya jelek banget sih, karena mungkin kalah saya juga dengan kereta api Wijaya Kusuma yang melayani kelas yang sama dan melewati rute yang sama pula. Pada tahun 2021 atau 2022 gitu, kereta Mutiara Timur ini downgrade dengan menggunakan kereta mill steel eksekutif dan ekonomi Kemenhub, teman-teman. Tapi eksekutifnya ini emang eksekutif agak lain, teman-teman, karena eksekutifnya ini menggunakan jenis eksekutif yang memiliki kapasitas kursi 48 tempat duduk non single seat yang saat ini ada di KA Belambangan. Rutenya masih ke Ketapang Yogyakarta, tapi tidak bertahan lama, teman-teman. Rangkaiannya akhirnya dialihkan untuk dinasan kereta api Belambangan Express. Untuk kereta Mutiara Timur akhirnya bisa dibilang statusnya sekarang fakultatif karena berjalannya hanya di masa-masa liburan aja kala itu ya. Tapi untuk rangkaian sendiri ini benar-benar unik, teman-teman, karena dia hanya melayani kelas ekonomi, tapi ekonominya campuran. Ada ekonomi jenis 80 tempat duduk dan juga ada ekonomi jenis Newgen. Jadi ekonomi yang Kemenhub dengan Newgen dicampur jadi satu dalam satu rangkaian waktu itu di masa libur Idul Fitri, masa libur Lebaran. Sejak 2 tahun berlalu, sejak saat itu akhirnya rangkaian kereta api Mutiara Timur ini ada lagi, walaupun harus mengorbankan dinasan dari kereta api Baturaden Express yang menurut saya agak-agak gimana gitu. Oke, jam 9.41 kita tiba di stasiun Sidoarjo. Dan ini kita bertemu dengan kereta apa ini? Oh, Logawa. Dari Jember tujuan akhir Purwokerto. Selamat datang di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini perjalanan kereta api Mutiara Timur sudah tiba di stasiun Sidoarjo. Awal 1 menit dari jadwal pukul 9:42 ya normalnya, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 9:52. Berhenti di sini lama banget, teman-teman, sekitar 10 menit karena mungkin akan bersilang dengan kereta api Logawa yang berada di sebelah sini. Apabila Logawanya belum masuk ya, tadi kita posisinya ketika masuk Sidoarjo, Logawanya sudah masuk, teman-teman. Dan ada fakta menarik nih, teman-teman, untuk kereta api Mutiara Timur ini dengan beroperasinya kembali mulai tanggal 1 September ini, akhirnya untuk lintas timur kelas bisnisnya bertambah satu lagi, teman-teman. Dari yang sebelumnya ada di kereta api Ranggajati tadi dan kereta api Logawa ini, sekarang ada di kereta api Mutiara Timur yang memang merupakan kelas yang sangat terkenal untuk kereta ini, teman-teman. Dan di perjalanan kali ini saya mendapat nomor seri sarana K2 08603 PWT. K2 ini menandakan bahwa kereta ini kelas bisnis, 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak memiliki penggerak sendiri atau butuh digerakkan lokomotif. 86 ini adalah tahun mulai dinasnya tahun 1986. 03 ini adalah nomor urut dari tahun mulai dinasnya tersebut. PWT ini adalah kode untuk depo induk kereta Purwokerto yang tadinya bertugas merawat sarana kereta ini, teman-teman. Karena dulunya rangkaian kereta ini adalah milik Baturaden Express, tapi karena Baturaden Expressnya pertanggal 1 ini sudah tidak jalan lagi, akhirnya operasionalnya dialihkan untuk kereta api Mutiara Timur. Mungkin nanti cap PWT ini akan berganti ke Sidotopo mungkin, atau SBI mungkin, atau ke Ketapang, saya juga nggak tahu. Tapi prediksi saya sih nanti PWT ini nanti akan beralih ke Ketapang mungkin ya. Dan kecepatan maksimal dari kereta api Mutiara Timur ini adalah 100 km per jam, teman-teman. Karena ini trademarknya E. E ini menandakan bahwa kereta ini kecepatan maksimalnya 100 km per jam. 37 ini adalah berat maksimalnya seberat 37 ton. 5 ini adalah jenis bogi yang digunakan. Kereta ini adalah bogi K5.
20:19 kita tiba di stasiun Bangil. Stasiunnya sih ada di sisi kiri dari laju kereta ya. Dan sekarang Bangil jadi tempat ini ya, tempat untuk batu-batu balas ya, soalnya di sini ada kayak tumpukan balas gitu. Selamat datang di Kabupaten Pasuruan. Sekarang perjalanan kereta api Mutiara Timur sudah tiba di stasiun Bangil. Nyampe di sini telat 2 menit teman-teman, pukul 10:20 tadi, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 10:25. Kayaknya di sini kita akan bersilang dengan kereta komuter lain Supas teman-teman, dari Pasuruan tujuan akhir Surabaya kota. Ini dia kereta komuter lain Supas, lokomotifnya 20616, dan bisa dibilang ini tuh kereta komuter yang paling elit ya, karena dia menggunakan sarana ekonomi Kemenhub yang memiliki kapasitas 80 tempat duduk konfigurasi 22 teman-teman. Oke, kita sudah lepas dari stasiun Bangil dan kita akan mengambil jalur ke sebelah kiri teman-teman, dan jalur yang ada di kamera ini merupakan jalur yang ke arah Malang sampai dengan Blitar. Kalau ke sana ke arah Malang relnya, dan kita belok ke kiri dan otomatis kita sudah masuk di area Daop 9 teman-teman, Daop ujung timur Pulau Jawa. Akses pintu keluar stasiun Pasuruan berada di sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Sampaikan ke open train door, do the train completely stop. Sekarang pukul 10:42 kita tiba di stasiun Pasuruan, dan setahu saya berhenti di sini tuh cukup lama deh, sekitar 9-10 menit, karena setahu saya akan menunggu masuk kereta api Tawang Alun dari Ketapang tujuan akhir Malang Kota Lama. Sekarang perjalanan saya naik kereta api Mutiara Timur sudah tiba di stasiun Pasuruan. Tadi nyampenya awal 1 menit ya, 10:42, dan akan berhenti di sini selama 10 menit teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 10:52. Kita akan menunggu bersilang dengan kereta api Tawang Alun ya, dari stasiun Ketapang tujuan akhir Malang Kota Lama. Mungkin nanti Tawang Alun akan masuk di jalur 1 sini. Ini kelihatannya stasiun Pasuruan sedang berbenah nih. Kelihatan di ruang tunggu peronnya ini banyak pekerjaan-pekerjaan proyek. Tuh kayak ada besi-besi untuk membobok tembok lah, ngecat tembok lah, atau pekerjaan material lainnya. Ya semoga sih nanti kedepannya stasiun Pasuruan bisa semakin cantik ya. Oke, ini adalah kereta api Tawang Alun dari Ketapang Banyuwangi tujuan akhir Malang, dan ini adalah salah satu kereta PSO yang dijalankan di rute timur ini teman-teman. PSO itu identiknya dengan kereta ekonomi 106 tempat duduk ya. Jalur-jalur sini yang masih menggunakan ekonomi dengan tarif PSO selain Tawang Alun ada 2 lagi teman-teman, yaitu kereta api Sri Tanjung dari Ketapang tujuan ke Lempuyangan Yogyakarta, dan juga ada kereta api Probowangi dari Ketapang tujuan akhir Surabaya Gubeng. Nah, kereta api Tawang Alun. Fun fact nih teman-teman, untuk rute Ketapang sampai ke Malang, dia adalah pemain tunggal. Jadi belum ada kereta selain Tawang Alun yang melayani perjalanan dari Ketapang Banyuwangi menuju ke Malang. Isu-isunya sih katanya akan ada kereta lain yang melayani rute Ketapang sampai Malang, menemani kereta api Tawang Alun dengan layanan kelas yang lebih tinggi. Mungkin ekonomi premium atau new gen, atau bercampur dengan eksekutif.
Sekarang pukul 11.22, kita sudah tiba di stasiun Probolinggo. Stasiunnya ada di sini, ada gerbong rescue nih. Dan di sisi kanan ini ada kereta api Sri Tanjung dari Ketapang tujuan akhir Lempuyangan. Ini kereta api Sri Tanjungnya nih. Perjalanan kereta api Mutiara Timur sekarang sudah tiba di stasiun Probolinggo. Yang turun dan yang naik di sini banyak banget teman-teman. Tadi ada bule yang turun dan ada juga yang naik tuh bulenya. Keren ini teman-teman di stasiun Probolinggo ini. Dan barangkali nih buat kalian yang mau ke area Bromo, ini memang pintu masuknya apabila naik kereta terdekatnya dari stasiun Probolinggo ini teman-teman. Bukan dari Surabaya, bukan dari Malang. Kalau dari dua kota itu masih jauh lagi untuk ke Bromo. Kalau dari Probolinggo ini ya kira-kira perjalanan untuk ke Bromonya itu ya sekitar 1 jam lah. Makanya di sini tuh pertukaran penumpangnya bagus banget teman-teman. Yang turun banyak, yang naik juga banyak. Dan kalau nggak salah untuk rute Surabaya sampai Probolinggo, kereta api Mutiara Timur ini ada tarif khususnya juga teman-teman. Nanti saya akan tuliskan di bawah sini ya untuk tarif khususnya berapa rute dari Surabaya sampai Probolinggo. Ini udah jam makan siang juga ya, jadi saya mau cari sesuatu ke kereta makan. Yuk kita makan dulu di kereta makan ya. Sekarang saya sudah berada di kereta makan dari kereta api Mutiara Timur. Dan seperti ini tata ruangnya di sini, meja pantry-nya. Dan untuk meja makannya ada di sebelah sini teman-teman. Yang hanya bisa diisi maksimal 6 orang saja dalam satu meja seperti ini ya. Dan kalau nggak salah waktu terakhir kali saya naik ke Baturaden Express, kalau nggak salah tata makannya ini kayak gini juga teman-teman. Mejanya ada muncul dari dinding kayak gini memanjang dan kapasitasnya hanya 6 orang aja. Ini tuh memang bercampur juga dengan ruangan gensetnya juga ya. Mungkin teman-teman mendengar agak berisik di ruangan ini. Ya memang karena kereta ini bercampur dengan genset pembangkitnya juga. Dan tadi saya juga lihat waktu kereta ini sebelum berangkat dari Surabaya Pasar Turi, ini tuh nggak ada fasilitas musolanya ya. Untuk penyejuk udara di kereta makannya ini masih menggunakan AC split seperti ini. Dan untuk keamanan ada CCTV-nya juga di sebelah sini nih. Nah ini dia menu makan siang saya pada trip kali ini. Menu favorit saya teman-teman. Isinya ada kerupuk udang, ada nasinya. Ini kita alat makannya dapat sendok dan garpu, tisu dan tusuk gigi. Ini daging lada hitamnya dan ini sayuran-sayurannya. Ada jagung, buncis, wortel dan lain-lain. Masih panas. Dan minumnya air mineral aja. Oke, kita makan dulu yuk. Selamat makan. Jadi ceritanya saya tuh lagi agak sakit tenggorokan teman-teman. Jadi kalau misalkan suara vlog saya tuh agak kurang lepas atau agak bersih-bersih atau agak berat, mohon dimaafkan ya. Dan karena suara saya lagi begini, jadi saya libur dulu. Tadinya mau ngopi, tapi akhirnya saya urungkan niat dan saya pesan premium tea aja dulu. Membudidayakan upacara minum teh di dalam kereta. Mas Risang, saya jadi muridmu dulu ya. Oke, mari ngeteh di dalam kereta. Bagi Anda yang lagi di perjalanan di stasiun Canggu, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal. Panas. Dalam rangkaian kereta. Loh, tiba-tiba ada lori tayo. Bukan lori tayo sih, tadi lori tata, lori tahu bulat. Sekarang jam 12:37, kita tiba di stasiun Tanggul teman-teman. Kaget saya tadi bunyi tweet apaan, nggak taunya lori tata.
kita sudah persiapan masuk stasiun Jember. Sekarang pukul 13.17. Nah, ini kita sudah tiba di stasiun Jember. Selamat datang di Kabupaten Jember. Saat ini perjalanan kereta api Mutiara Timur sudah tiba di stasiun Jember awal 2 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 13 lewat 27 menit. Jadi berhenti di sini ada sekitar 10 menit untuk naik turun penumpang. Dan kita juga bertemu dengan kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang tujuan akhir ke Cilacap. Ini unik ya karena dua-duanya pernah diasuh armadanya atau pernah dirawat armadanya oleh Depo Induk Kereta Purwokerto. Yang satu masih dirawat oleh Depo Purwokerto, yang satu lagi mantan Depo Purwokerto. Ini rada unik ya. Dan stasiun Jember ini menjadi pusat dari area operasi 9 Jember. Dan beberapa kereta juga ada yang tujuan akhirnya di stasiun ini. Seperti kereta api Pandalungan dari sini, stasiun Jember tujuan akhirnya stasiun Gambir. Lalu ada juga kereta api Logawa dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Dan juga ada kereta api Ranggajati dengan tujuan akhir stasiun Cirebon. Lalu dari Jember ini juga ada kereta lokal atau kereta komuter lain semacam itu. Dari Jember menuju ke Ketapang ada kereta api Pandanwangi, teman-teman. Dan pertukaran penumpangnya untuk di stasiun Jember ini benar-benar gila, teman-teman. Tadi yang saya perhatikan di Bisnis 3 yang turun di sini banyak banget. Dan mungkin yang naik juga bakal banyak juga, teman-teman. Karena memang di Jember ini memang pusat dari area operasi 9 juga. Dan mungkin karena ada faktor tarif khusus juga yang bermain di lintas Surabaya sampai Jember atau enggak Probolinggo sampai Jember, teman-teman. Dan selain itu dari Jember juga menuju Ketapang ada tarif khususnya untuk kereta api Mutiara Timur ini, teman-teman. Nanti saya akan tuliskan di bawah sini ya. Nah, ini persiapan kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang tujuan akhir Cilacap akan diberangkatkan. Ini by the way armadanya enak nih. Soalnya dia pakai armada K1 2009. X-nya Gajayana, teman-teman. Mantap.
Sekarang pukul 15:11 kita tiba di stasiun Rogo Jampi, dan yang turun di sini juga lumayan banyak teman-teman. Bisa dilihat ya, ada yang turun lewat Bancik dan juga yang turun melalui kanopi stasiun sebelah sana. Kalau di jadwal sih kita berhenti di sini tuh 2 menit aja, dari jam 15.14 sampai jam 15.16. Sekarang masih jam 15.13 teman-teman. Tapi saya baru sadar dan tadi juga baru cek untuk jadwal kereta api yang mungkin akan ada di hadapan kereta ini. Saya baru sadar ternyata jam segitu juga kereta api Blambangan Express itu akan masuk di stasiun Rogo Jampi teman-teman. Mungkin kita akan berhenti lebih lama di sini atau berangkatnya mungkin lebih dari jam 15:16 ya, karena kita akan tunggu kereta api Blambangan Express masuk dulu di stasiun Rogo Jampi. Nah, kita bertemu dengan kereta api Blambangan Express dari Ketapang tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Ini merupakan kereta terjauh yang ada di Indonesia saat ini. Dan fun fact teman-teman, dulu sebelum kereta api Mutiara Timur itu hiatus, rangkaiannya menggunakan yang ini. Eksekutifnya dulu menggunakan yang ini teman-teman, dan ekonominya juga dulunya menggunakan ekonomi yang mungkin sekarang sudah di-upgrade ke ekonomi new generation. Jadi aslinya sebenarnya rangkaian Mutiara Timur tuh yang ini, yang dipakai Blambangan ini teman-teman. Gitu. Jadi agak unik ya, agak gimana gitu untuk kereta Mutiara Timur ini sebelum hiatus 2 tahun dan sekarang jalan lagi dengan mengorbankan perjalanan dari KA Baturaden Express, dan rangkaiannya Baturaden Express akhirnya buat mutir. Setelah Blambangan tadi berangkat, kita meninggalkan stasiun Rogo Jampi pukul 15:22. Agak telat 6 menit ya dari jadwal, karena memang ya Blambangannya kan ada perubahan ya. Aslinya kalau Blambangan nggak diperpanjang sampai Pasar Senen, kita cuma berhenti 2 menit di sini. Sekarang jam 15.33. Ini kita tiba di stasiun Banyuwangi Kota, yang dulu namanya adalah stasiun Karangasem teman-teman. Jadi untuk ke pusat kota Banyuwanginya mungkin lebih dekat dari stasiun ini ya, dan dulu namanya adalah Karangasem. Dan bekas nama-lamanya nih kayaknya kelihatan tuh di situ tuh. Karangasem tuh. Ini yang turun di stasiun Banyuwangi Kota banyak banget teman-teman, seolah-olah tuh orang-orang mau pada ke pusat kota Banyuwanginya langsung ya gitu. Dan yang bablas sampai Ketapang tuh hanya beberapa aja, mungkin yang emang mau turun di Ketapang atau yang mau nyebrang ke Bali ya. Jadi pembagian stasiun Banyuwangi Kota dan Ketapang sekarang udah lebih teratur ya. Jadi orang-orang nggak perlu nyasar jauh-jauh lagi sampai Ketapang sana. Dan ini begitu berangkat lagi dari stasiun Banyuwangi Kota, bisnis 3 langsung kosong melompong teman-teman. Ini kayaknya cuma 1, 2, 3 orang aja nih di bisnis 3 yang turunnya di Ketapang. Pada turunnya di Banyuwangi Kota semua. Oke teman-teman, sesaat lagi kereta api Mutiara Timur akan tiba
tiba di stasiun Ketapang. Tadi kita sudah berangkat dari stasiun Banyuwangi Kota. So saya akan mengambil beberapa poin dan kesimpulan di perjalanan kali ini. Kereta api Mutiara Timur ini akhirnya setelah 2 tahun dihiatuskan atau diliburkan, akhirnya per 1 September ini dijalankan kembali dengan menggunakan 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan bisnis, yang mana kereta api Mutiara Timur ini dulu memang terkenal dan sangat legendaris menggunakan 2 kelas ini pada zaman dahulu. Lalu untuk keberangkatan kereta api Mutiara Timur ini yang ada itu hanya 1 kali keberangkatan dari Surabaya pagi hari dan dari Ketapang Banyuwanginya pada malam hari. Tidak ada jadwal 2 kali keberangkatan seperti zaman dulu ya, yang mana dulu itu dari Surabaya ada yang pagi hari dan malam hari, lalu dari Banyuwanginya ada yang pagi hari dan malam hari juga. Untuk harga tiketnya kereta api Mutiara Timur ini ada di kisaran harga 150 untuk kelas bisnis dan 200.000 untuk kelas eksekutif. Ini merupakan harga promo ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 4 saja. Kalau harga normalnya itu yang saya lihat tadi kisarannya antara 220.000 untuk kelas bisnis dan juga 240.000 atau 260.000 gitu untuk kelas eksekutifnya. Lalu untuk harga normalnya apabila di weekend itu kalau nggak salah bisa sampai 280 untuk kelas bisnis dan juga untuk kelas eksekutifnya bisa sampai 300-an atau mungkin kurang dari itu teman-teman. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kalau udah harga normal itu udah nyentuh angka 200-an teman-teman, baik untuk kelas bisnis dan juga kelas eksekutif. Menurut saya sih untuk perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi dengan harga segitu oke-oke aja sih, mengingat pesaingnya juga di lintas yang sama seperti kereta api Wijaya Kusuma, lalu kereta api Belambangan itu rata-rata mematok harganya tuh di atas 200-an, bahkan udah menyentuh 300.000-an teman-teman untuk full tripnya. Dan menurut saya sih ini opsi yang enak banget untuk kalian coba selagi Mutiara Timurnya ini memang sudah dijalankan secara reguler teman-teman. Dan ya bisa jadi ini akan menjadi primadona lagi untuk masyarakat di wilayah jalur timur ya, atau di wilayah jalur tapal kuda yang mau ke Surabaya ataupun mau ke Banyuwangi. Dan untuk penumpangnya di hari pertama ini benar-benar keren banget, rame banget teman-teman, terutama di rute-rute parsial seperti Surabaya Probolinggo, lalu Surabaya Jember dan Jember Banyuwangi. Ya peran Tarsus di sini memang berperan sangat signifikan sekali ya, karena pertukaran penumpang yang terjadi di setiap stasiun besar itu memang kenceng banget teman-teman. Yang turunnya banyak, yang naiknya juga banyak, terutama di Probolinggo dan Jember tadi. Kalau secara jadwal ini enak banget teman-teman. Berangkat dari Surabaya Pasar Turi sekitar jam 9 kurang 5 menit, dan dari Gubeng juga jam 9, lalu dari Ketapangnya juga sekitar jam 21.45, dan dari Banyuwangi kotanya sekitar jam 10 malam. Ini menurut saya enak banget teman-teman, karena dari Ketapang pun ketika kita sudah nyebrang dari Bali dan mau balik ke Surabaya jam malam itu masih ada kereta Mutiara Timur. Artinya ini menjadi kereta terakhir yang berangkat dari stasiun Ketapang menuju ke arah Surabaya teman-teman. Ya bisa jadi ini opsi yang enak ya, karena apabila kita mengejar kereta pagi dari Surabaya, ini merupakan kereta yang bisa diandalkan. Lalu apabila dari Surabaya menuju ke Ketapang, ini juga bisa diandalkan banget teman-teman, karena begitu kita turun kereta dari Jakarta di jam pagi di Surabaya Pasar Turi atau stasiun Surabaya Gubeng, ini bisa menjadi kereta terusan yang nyaman selain kereta api Probowangi atau kereta-kereta lainnya yang memang bablas sampai ke Ketapang. Semoga sih dengan hadirnya kembali kereta api Mutiara Timur ini bisa menjadi primadona baru bagi teman-teman dan masyarakat di sekitar Daob 9, terutama lintas timur dan di lintas tapal kuda. So sesaat lagi kereta api Mutiara Timur akan tiba di stasiun Ketapang. Saya mau siap-siap dulu mengemas barang-barang saya agar tidak ada yang ketinggalan, dan selamat datang di Kabupaten Banyuwangi. Oke, 15.47 kita tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang, dan kita bertemu dengan kereta api Probowangi ini sepertinya. Kayaknya iya deh, Probowangi deh. Ekonomi Depok Ketapang, dan ekonominya masih menggunakan ekonomi 106 tempat duduk. Oke, pas kita berhenti di stasiun Ketapang, dan yang turun juga lumayan banyak di bisnis 2. Kalau di bisnis 3 tadi banyaknya di Banyuwangi Kota.
Oke, alhamdulillah akhirnya menginjakkan kaki lagi di Ketapang setelah beberapa bulan yang lalu. Saya di sini untuk trip perdana kereta api Blambangan Express dan saya akhirnya di sini lagi untuk trip Mutiara Timur ini, teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di stasiun Ketapang, Banyuwangi dengan kereta api Mutiara Timur yang baru saja memulai perjalanan perdananya kembali setelah 2 tahun tertidur. Dan semoga perjalanan kereta api Mutiara Timur ini selalu rame dan selalu diminati masyarakat seperti zaman dahulu kala yang mana masih menggunakan kelas bisnis dan kelas eksekutif. Serasa nostalgia banget teman-teman naik kereta api Mutiara Timur dengan rangkaian yang seperti ini kelasnya. So, terima kasih yang telah menemani perjalanan saya dari Surabaya sampai Ketapang Banyuwangi ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat sore dari stasiun Ketapang di Kabupaten Banyuwangi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!